Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, anggota kelompok 9, yaitu Nurul Fatimah dan juga Putri Ayu. Kali ini kita akan membahas mengenai demokrasi di Indonesia. Nah, pembahasan kita mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pembahasannya yang pertama itu mengenai demokrasi pada Orde Lama, yang kedua demokrasi pada Orde Baru, dan yang ketiga demokrasi pada masa reformasi. Demokrasi pada Orde Lama. Pengertian demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi dipegang dan dijalankan oleh rakyat. Demokrasi Orde Lama terbagi dua. Yang pertama demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer atau disebut juga demokrasi konstitusional merupakan salah satu demokrasi yang pernah diberlakukan pada masa Orde Lama. Parlemen serta partai-partai politik memegang peranan penuh atas keberjalannya pemerintahan. Pada masa ini demokrasi berada pada tingkat kejayaan tertinggi. Adanya hal itu dikarenakan hampir semua unsur demokrasi terpenuhi. Seperti halnya akuntabilitas politis yang tinggi, parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan, pemilu yang bebas, serta terjaminnya hak politik rakyat. Nah, selanjutnya, meskipun hampir semua unsur demokrasi terdapat pada demokrasi parlementer, namun ada pula hal-hal negatif yang terjadi selama berlakunya sistem parlementer di Indonesia. Yang pertama, banyak kebijakan pemerintah yang belum terlaksana akibat masa kerja kabinet yang pendek. Yang kedua, pasca peristiwa 17 Oktober 1952, hubungan antar anggota dalam tubuh angkatan bersenjata tidak harmonis. Yang ketiga, terjadinya perdebatan terbuka antara Presiden Soekarno dengan Isa Ansori terkait pergantian dasar negara. Yang keempat, ketegangan masyarakat dalam pemilu meningkat akibat lamanya masa kampanye. Dan yang kelima, pemerintahan pusat harus menghadapi berbagai tantangan dari daerah-daerah, seperti adanya pemberontakan PRRI dan Permesta. Selain hal-hal negatif, terdapat pula beberapa hal positif yang terjadi selama masa demokrasi parlementer. Yang pertama, DPR berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, semakin meningkatnya status sosial masyarakat seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah yang ada. Yang ketiga, jarang terjadi konflik antar umat beragama. Yang keempat, pemerintah melindungi kaum minoritas Tionghoa. Yang kelima, kebebasan pers sehingga banyak hal yang diberitakan oleh media massa. Yang keenam, Badan Peradilan dapat menjalankan tugasnya secara bebas. Yang ketujuh, pemberontakan terjadi seperti RMS di Maluku berhasil diatasi oleh kabinet dan ABRI. Nah, selanjutnya bagaimana sistem pemerintahan parlementer? Yang pertama, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Yang kedua, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh pengadilan yang bebas. Yang keempat, kekuasaan eksekutif berada di tangan Dewan Menteri atau Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet dengan mempertanggungjawabkan kepada DPR. Yang kelima, kekuasaan legislatif dimiliki oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai. Yang keenam, bagi partai politik yang menguasai mayoritas anggota DPR dapat membentuk kabinet yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Yang ketujuh, jika kabinet yang telah dibentuk parpol bubar, presiden dapat menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru. Yang kedelapan, jika DPR mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet baru, maka DPR dibubarkan lantas dilakukan pemilihan umum. Yang kesembilan, DPR dapat memberikan mosi tidak percaya kepada menteri atau kabinet jika dinilai kinerja mereka kurang baik. Bagi menteri yang diberi mosi harus mengundurkan diri. Selanjutnya yang kedua, masa demokrasi terpimpin. Dasar demokrasi terpimpin ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom. Ciri-ciri demokrasi terpimpin: yang pertama, peran partai politik terbatas. Yang kedua, pengaruh PKI dan militer semakin berkembang. Yang ketiga, peran presiden sangat dominan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara.
Demokrasi terpimpin dianggap menyimpang dari prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu memicu banyak polemik sehingga muncul berbagai macam permasalahan. Demokrasi ini mulai berakhir ketika pemberontakan G30 SPKI muncul, tepatnya setelah Presiden Soekarno menerbitkan surat perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan. Apa saja penyimpangan-penyimpangan demokrasi terpimpin? Yang pertama, pengekangan hak asasi manusia seperti pembatasan pers di mana media massa tidak boleh menentang kebijakan pemerintah. Yang kedua, Presiden melampaui batas wewenangnya, yaitu membuat penetapan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Yang ketiga, pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional. Dan yang keempat, pelanggaran prinsip kebebasan, kekuasaan, dan juga kehakiman. Kita lanjut ke pembahasan demokrasi pada Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru telah bertekad untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan dasar hidup negara, yaitu Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selalu ditekankan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan bersumber dari Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Seiring perkembangan, lembaga kepresidenan menjadi pusat dari seluruh kegiatan politik yang mengarah pada pemerintahan yang sentralis. Selanjutnya yaitu penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, pemberantasan hak politik rakyat. Yang kedua, pembatasan jumlah parpol. Yang ketiga, pegawai negeri dan ABRI wajib mendukung partai penguasa yaitu Golkar. Yang keempat, kekuasaan berada di tangan presiden sepenuhnya. Yang kelima yaitu banyak terjadi KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Selanjutnya yaitu demokrasi pada masa reformasi, yaitu masa sekarang. Mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menandakan berakhirnya masa Orde Baru sekaligus menjadi awal keberhasilan gerakan reformasi. Pada tahun 1998 sampai 1999 banyak kerusuhan yang terjadi hingga akhirnya pada tanggal 21 Oktober 1999 diselenggarakan pemilihan wakil presiden RI yang dilakukan dengan voting. Yang terakhir adalah bagaimana sih implementasi demokrasi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai keberagaman. Yang keempat, memiliki kejujuran dan integritas. Dan yang kelima, siap menerima kesalahan atau kekalahan secara dewasa. Nah, itulah materi pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi pada Orde Lama, demokrasi pada Orde Baru, demokrasi pada reformasi, dan juga implementasi demokrasi pada kehidupan sehari-hari. Kami dari kelompok 9, Nurul Fatimah dan juga Putri Ayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.